Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulina Bruginting dari kelas 11 IK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu israf, tabdzir, dan bakhil. Oke, jadi kita akan membahas tentang pengertian israf dulu ya. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Diambil dari bahasa Arab israfan, yusrifu, asrafa, yang artinya bersukaria sampai melampaui batas. Menurut KBBI, melampaui batas atau berlebihan ini adalah sesuatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai tertentu yang berlaku. Sedangkan menurut istilah, israfa ini adalah suatu tindakan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa israfa ini adalah memakai harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Contohnya adalah makan, minum berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dimitri Cahyati. Saya dari kelas 11 IK. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian bakhil dan dasar hukum bakhil. Nah, bakhil itu secara harfiah artinya adalah menahan. Secara istilah, bakhil adalah menahan harta dari hal-hal yang bermanfaat sebab takut kenikmatan dunianya hilang. Untuk intinya, bakhil itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia berarti kikir atau pelit. Bakhil adalah sifat yang harus dihindari oleh setiap muslim, karena kebakhilan adalah sikap egois yang dilarang oleh Islam, tercela dan berakibat buruk baik dunia maupun di akhirat. Allah telah menerangkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu lebih baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah kita harus menjauhi sifat akhlak tercela atau buruk dari bakhil tadi, karena bakhil ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan berakibat buruk bagi kita di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang contoh perilaku israf. Itu ada 7. Yang pertama yaitu israf dalam makan minuman, misalnya mengonsumsi makanan dan minuman melebihi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk juga dalam bermewah-mewahan dalam makanan. Yang kedua itu israf dalam berpakaian, misalnya menggunakan model pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, mungkin terlalu panjang, terlalu pendek, atau terlalu ketat. Yang ketiga itu israf dalam penggunaan air, misalnya menggunakan air itu kerannya tidak ditutup lagi. Yang keempat yaitu israf dalam penggunaan listrik, misalnya ketika kita menggunakan alat elektronik kita lupa mematikannya, atau ketika kita tidak membutuhkannya kita tidak mematikannya lagi. Yang kelima yaitu israf dalam beribadah, misalnya itu kita menggunakan sholat malam tetapi kita lupa melaksanakan sholat wajibnya. Yang keenam yaitu israf dalam menggunakan alat komunikasi, misalnya melalui telepon, bermain game dan semacamnya, sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, waktu makan, dan waktu untuk beribadah. Yang terakhir yaitu berlebih-lebihan dalam hal mubah sehingga melupakan hal yang wajib dan sunnahnya. Wassalamualaikum. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak perilaku israf. Yang pertama itu akan terjadinya ketidakseimbangan pada individu dan lingkungannya. Karena sebenarnya Allah SWT itu telah menetapkan rezekinya pada masing-masing manusia, baik itu harta, usia, kesempatan, dan lain-lainnya. Allah memberikan rezeki itu untuk kita gunakan secara wajarnya, tidak berlebih-lebihan, agar tidak terjadi ketidakseimbangan pada individu dan lingkungannya. Yang kedua itu memicu berbagai macam penyakit. Sebenarnya tubuh kita ini sudah ada batas takaran gizinya, sehingga apabila kita melewatinya maka akan memicu berbagai banyak penyakit pada tubuh kita. Yang selanjutnya itu
Israf ini juga dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Kerawanan sosial sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada yang miskin, ada yang kaya, dan sebagainya. Apabila di lingkungan ini ada perilaku dan sikap yang berlebih-lebihan, maka akan membuat sakit hati bagi yang miskin. Dari situ akan muncul sikap cemburu sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera ditangani, maka akan terjadi disintegrasi sosial, yaitu terjadinya keragaman hubungan antar kelompok masyarakat yang dapat memunculkan konflik. Jadi, hidup sederhana dalam masyarakat itu amatlah penting. Dan terakhir itu, dalam kasus yang lain, israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Dan perilaku rakus ini akan memicu perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Perilaku menghalalkan segala cara ini akan menimbulkan permasalahan sosial, yaitu hilangnya kepedulian sosial. Dia akan acuh tak acuh terhadap lingkungan, keluarga, dan hidupnya sendiri. Tetapi apabila harta yang dimilikinya habis, maka orang yang terbiasa berlebih-lebihan akan melakukan apapun, tidak mempedulikan norma-norma sosial, hukum, dan agama. Yang terpenting dia mendapatkan harta untuk dia gunakan untuk kesenangannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.